Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok Konsep Program Kreatif Mahasiswa Karsa Cipta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. PKM Karsa Cipta adalah salah satu bidang dalam program kreativitas mahasiswa yang fokus pada penciptaan karya baru berbasis karsa dan nalar mahasiswa. Karya yang dihasilkan bisa berupa model, desain, sistem, aplikasi, prototipe, atau produk fungsional yang bermanfaat bagi masyarakat. Intinya, PKM Karsa Cipta mengajak mahasiswa untuk berpikir kreatif dan melahirkan ide-ide segar dan bukan hasil tiruan tetapi orisinal dan aplikatif. Tujuan PKM Karsa Cipta bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tetapi lebih jauh lagi membimbing mahasiswa supaya mampu berpikir kreatif, inovatif, taat peraturan, dan bekerjasama menjadi wadah pengembangan diri dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Masyarakat menghasilkan karsa cipta pakai atau minimal prototipe yang dapat diuji coba, melatih mahasiswa agar terbiasa mencari solusi nyata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun manfaat PKM Karsa Cipta yaitu terasa baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Baik bagi mahasiswa, melatih kemampuan menulis, presentasi, dan komunikasi ilmiah, memberikan pengalaman berharga dalam proses inovasi dan pengembangan ide, membuka peluang jejaring, pengakuan, bahkan kesempatan kerja yang lebih luas, membentuk lulusan yang tangguh, adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dan manfaatnya bagi masyarakat yaitu mendapatkan solusi kreatif atas permasalahan yang dihadapi dan juga manfaat langsung berupa teknologi tepat guna, desain produk inovatif atau aplikasi yang bisa dipakai sehari-hari. Dan juga ruang lingkup PKM Karsa Cipta bisa lahir dari berbagai sumber. Misalnya hasil riset yang baru sebatas desain teknis, belum sampai tahap prototipe, permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha, penyempurnaan produk yang sudah ada, tetapi disertai dengan inovasi baru yang jelas berbeda dari sebelumnya. Adapun ciri-ciri PKM Karsa Cipta, yaitu satu, ide yang ditawarkan harus inovatif dan kreatif, bersifat adaptif, artinya dapat diterapkan dalam dan digunakan secara nyata, dikerjakan langsung oleh mahasiswa bukan sekedar menyalin atau meniru, karya harus orisinal dan bebas plagiat. Dan juga yang terakhir memiliki manfaat praktis atau mampu menyelesaikan masalah nyata. Nah, selanjutnya itu ada peluang inovasi dari program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Ya, mahasiswa memiliki banyak ruang untuk berkreasi melalui program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Contohnya, misalnya teknologi tepat guna, di mana memuat alat sederhana dalam bidang pertanian, misalnya itu sistem irigasi yang hemat air ataupun energi-energi terbarukan yang lain. Kedua, ada solusi digital, pemanfaatan aplikasi mobile ataupun mungkin platform berbasis website atau sistem informasi untuk di bidang kesehatan, pendidikan, maupun di lingkungan. Nah, selanjutnya ada desain produk inovatif seperti kursi roda elektrik, furniture multifungsi, atau kemasan yang ramah akan lingkungan. Selanjutnya ada rekayasa material. Di sini tuh bahan baru yang ramah lingkungan, lebih kuat dan lebih tahan lama. Terus ada sistem otomatisasi misalnya di bidang transportasi, pendidikan, atau mungkin pertanian untuk membantu
dalam efisiensi kerja. Nah, tadi itu ada beberapa contoh dari peluang PKMKC. Selanjutnya itu di sini ada prinsip-prinsip utama dalam program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Yang pertama itu orisinalitas, di mana ide yang diajukan ini haruslah asli. Yang kedua, kebermanfaatan. Produk membawa dampak nyata bagi yang menggunakan. Ketiga, ada kelayakan, di mana ide bisa diwujudkan dalam kurun waktu dan biaya yang wajar. Keempat, ada keterbaharuan, aspek-aspek baru yang ditawarkan atau inovatif. Dan terakhir, kelima, itu ada relevansi atau sesuai dengan bidang yang dari tim pengusul. Selanjutnya, dasar teori program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta, di mana sejalan dengan teori kreativitas Guilford yang menyatakan bahwa kreativitas itu mencakup kemampuan berpikir divergen, menghasilkan banyak alternatif solusi untuk satu masalah. Juga sejalan dengan teori inovasi Rogers 1962 dalam Diffusion of Innovation, bahwasannya inovasi yang bermanfaat itu akan lebih cepat diterima masyarakat bila memenuhi syarat. Pertama, memiliki keunggulan relatif. Kedua, kompatibel dalam kebutuhan. Tiga, sederhana, mudah diuji, dan tentunya mudah untuk diobservasikan. Nah, dengan teori ini, PKMKC atau Program Kreativitas Mahasiswa ini bukan hanya menghasilkan produk saja, tapi juga berusaha untuk produk tersebut dapat diterima dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Jadi, dari pemaparan materi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya program kreativitas mahasiswa Cipta Karsa Cipta terbalik. Program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC ini adalah sarana bagi mahasiswa untuk menghasilkan dan menuangkan ide kreatif dan inovatif menjadi karya nyata yang tentunya bermanfaat. Nah, program ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta menghasilkan sebuah produk orisinal yang aplikatif bagi masyarakat. Selain itu, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik, tentu juga dalam soft skill mahasiswa ini akan terasah, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam memecahkan masalah di berbagai bidang. Ya, walaupun terdapat beberapa kendala, mungkin seperti keterbatasan waktu dan teknis, namun dengan penggunaan strategi yang tepat, PKMKC ini tentunya akan dapat menjadi wadah yang sangat penting untuk bisa melahirkan generasi mahasiswa yang inovatif, mandiri, dan juga berdaya saing. Oke, sekian pemaparan dari program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta kelompok 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih.